Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri Pondok Pesantren Al-I'tisam yang berbahagia, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, pembahasan kitab Usulun fit Tafsir, Usul Tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang mana pada pagi hari ini kita akan melanjutkan membahas tentang nuzulul Quran, tentang turunnya Al-Quran. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang Al-Quranul Karim, pengertiannya, kemudian juga tentang sifat-sifat dari Al-Quranul Karim, dan para santri sudah mengerjakan tugas yang telah diberikan, yaitu terkait dengan menerjemahkan ayat dan mengambil kesimpulan sifat yang terkandung, sifat Al-Quran yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, kemudian pada pertemuan ini kita akan membahas tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Kita akan membaca, kita mulai membaca kitab yang akan kita bahas. Nazalal Qur'anu awwalu ma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi lailatul qadri fi Ramadan. Al-Qur'an turun pertama kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada malam Lailatul Qadar, pada bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkannya, yaitu menurunkan Al-Quran, fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar, pada malam kemuliaan. Dalam ayat yang lain, surat Ad-Dukhan, Allah juga menyatakan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkannya, yaitu Al-Quran, fi lailatin mubarakah, di malam yang diberkahi. Juga dalam surat Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan yang di dalamnya unzila, diturunkan Al-Qur'an. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar, pada bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya, kalau ini menjelaskan tentang waktu turunnya, di paragraf yang selanjutnya dijelaskan tentang usia Nabi saat Al-Quran itu turun. Wa kana umrun Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma nazala alaihi arba'ina sanatan alal masyhuri inda ahlil ilm. Dan umur Nabi, usia Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Al-Qur'an turun pertama kali menurut pendapat yang masyhur di kalangan ahli ilmu adalah arba'ina sanatan, 40 tahun. Jadi Al-Quran turun pertama kali kepada Nabi itu saat usia 40 tahun. Wa qad ruwiya an Ibnu Abbas wa Atha wa Sa'id ibn al-Musayyib wa ghairihim. Dan pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Pendapat tentang turunnya Al-Quran kepada Nabi di usia 40 tahun itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Atha, kemudian juga oleh tabi'in Sa'id bin Musayyib wa ghairihim, dan selain mereka. Nah, kenapa kok di usia 40? Dijelaskan keadaan usia 40 itu seperti apa. Wa hadhihi sinnu, usia ini yaitu 40 tahun, hiyallati yakunu biha bulughur rusydi wa kamalul aqli wa tamamul idraki. 40 tahun itu adalah usia kematangan.
matang secara akal, matang secara pengetahuan. Jadi usia 40 tahun itu usia kematangan, usia yang sudah matang akalnya, pengetahuannya. Nah, kemudian yang selanjutnya, siapa yang menurunkan Al-Quran? Melalui siapa Al-Quran itu turun? Walladzi nazala bil Qur'ani minallahi ta'ala ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril. Dan yang menurunkan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah malaikat Jibril. Siapa malaikat Jibril itu? Ahadul malaikatil muqarrabinal kiram. Salah satu malaikat yang dekat dengan Allah yang mulia. Qala Allah Ta'ala anil Qur'an, Allah berfirman tentang Al-Qur'an, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, yaitu Al-Qur'an, latanzilu rabbil alamin. Sungguh benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. Nazala bihi ar-ruhul amin. Yang mana Al-Qur'an itu turun dibawa oleh ar-ruhul amin, yaitu malaikat Jibril. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Ke dalam hatimu, wahai Muhammad, litakuna mundirin, agar kamu menjadi pemberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, ayat ini kita perhatikan, nazala bihir ruhul amin. Jadi yang menurunkan Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah ar-ruhul amin, yaitu malaikat Jibril. Kenapa kok malaikat Jibril yang menurunkan Al-Quran itu, yang menjadi utusan Allah untuk menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad? Dijelaskan di sini tentang sifat-sifat malaikat Jibril. Wa qad kana li Jibril alaihi salam minas sifatil hamidatil azimati minal karami wal quwwati wal qurbi minallahi ta'ala wal makanati wal ihtirami bainal malaikati wal amanati wal husni wat taharati ma ja'alahu ahlan li an yakuna rasulallahi ta'ala biwahyihi ila rusulihi. Jibril alaihi salam itu memiliki sifat-sifat yang terpuji, sifat yang agung, berupa kemuliaan, kekuatan, dekat dengan Allah, memiliki kedudukan dan dimuliakan oleh para malaikat, memiliki sifat amanah, sifat baik, sifat suci, yang menjadikan malaikat Jibril itu pantas untuk menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa wahyunya kepada para rasul. Jadi sifat-sifat malaikat Jibril ini menunjukkan dan menjelaskan bahwa memang malaikat Jibril pantas untuk menjadi utusan Allah yang membawa wahyu. Dan ini menunjukkan kemuliaan Al-Quran juga. Karena tidak mungkin diutus utusan yang mulia kecuali membawa urusan yang mulia. Ketika Allah mengutus malaikat Jibril yang memiliki sifat yang sangat mulia yang sudah disebutkan tadi, ini menunjukkan bahwa yang dibawa adalah perkara yang mulia. Karena utusan yang mulia itu pasti diutus untuk membawa sesuatu yang mulia. Kalau sesuatu itu tidak penting, tidak mungkin sampai menggunakan utusan yang sangat mulia. Jadi ini menunjukkan kemuliaan Al-Quran juga. Kemudian disebutkan di sini ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat malaikat Jibril. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar ucapan utusan yang mulia. Maksudnya,
yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad adalah utusan yang mulia. Firman Allah yang disampaikan oleh utusan yang mulia. Kemudian dijelaskan siapa utusan yang mulia di sini, yaitu maksudnya adalah malaikat Jibril. Dan dijelaskan sifat malaikat Jibril. Di kuwatin, yang memiliki kekuatan. Malaikat Jibril itu memiliki kekuatan. Inda dzil arsy makin. Yang memiliki kedudukan inda dzil arsy, di sisi pemilik arsy, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril memiliki kekuatan dan memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muta'in thamma amin. Muta'in, malaikat Jibril itu ditaati. Thamma, di sana di alam malaikat, amin, dan malaikat Jibril itu memiliki sifat aman. Ini surat At-Takwir. Kemudian di surat An-Najm Allah juga menjelaskan tentang sifat malaikat Jibril, allamahu syadidul quwa. Diajarkan kepadanya oleh syadidul quwa, malaikat yang sangat kuat, yaitu malaikat Jibril. Dzu mirratin fastawa, yang memiliki keteguhan, fastawa, kemudian dia menampakkan diri. Malaikat Jibril menampakkan dirinya dalam wujudnya, wa huwa bil ufuqil a'la, dan dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian juga surat An-Nahl. Qul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika. Katakanlah nazzalahu ruhul qudus. Al-Quran itu diturunkan oleh ruhul qudus, malaikat Jibril, mir rabbika, dari Tuhanmu, bil haqqi, dengan kebenaran. Liyuthabbital ladzina amanu, untuk mengokohkan, untuk menguatkan orang-orang yang beriman, wa huda, dan sebagai petunjuk, wa busyra lil muslimin, dan kabar gembira untuk orang-orang muslim. Kemudian waqad bayyana Allah Ta'ala lana awsafa Jibril. Tadi Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat yang kita baca tadi menjelaskan kepada kita sifat-sifat malaikat Jibril. Silahkan tadi dibuka lagi ayat-ayat yang kita baca tadi, itu menjelaskan tentang sifat-sifat malaikat Jibril. Alladzi nazala bil Qur'ani min indihi. Malaikat Jibril yang mana dialah yang membawa Al-Qur'an, dialah yang menurunkan Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tadullu ala idhamil Qur'an. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Ini menunjukkan keagungan Al-Qur'an. Wa inayatihi ta'ala bihi, dan perhatian Allah kepada Al-Qur'an. Kenapa demikian? Fa innahu la yursalu man kana 'aziman illa bil umuril 'azimah. Karena tidak mungkin diutus utusan yang agung kecuali membawa perkara yang agung. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril yang memiliki sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang agung, itu pasti membawa urusan yang agung. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas awwalu ma nazala minal Qur'an. Ayat Al-Qur'an yang turun pertama kali. Awwalu ma nazzala minal Qur'ani ala wajhil itlaqi qat'an al-ayatul khamsul ula min suratil Alaq. Al-Qur'an yang turun pertama kali secara mutlak adalah 5 ayat yang pertama dari surat Al-Alaq, yaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita tidak akan menjelaskan tafsirnya ini. Nanti akan ada penjelasannya di pelajaran tafsir. Tsumma fataral wahyu muddatan. Kemudian setelah turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini terputuslah wahyu. Artinya terselang beberapa saat. Tidak turun-turun lagi beberapa saat. Tsumma nazalatil ayatul khamsul ula min suratil Mudaththir. Nah, setelah selang beberapa saat itu kemudian turun 5 ayat yang pertama dari surat Al-Mudaththir, yaitu firman Allah, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir
wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Fafis sahihain, nah ini kemudian di sini disebutkan riwayat atau hadis yang menjelaskan tentang permulaan turunnya wahyu. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nanti bisa kalian buka di kitab Sahih Bukhari. Bab Bad'il Wahyi. Hadis dari Aisyah. Ini disebutkan hanya potongan hadisnya, untuk lebih lengkapnya bisa dibuka di kitab Sahih Bukhari. Fafis sahihaini, disebutkan dalam sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, fi bad'il wahyi, tentang permulaan turunnya wahyu. Qalat, Aisyah berkata, hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira'a faja'ahul malak. Sampai datanglah kepada Nabi Muhammad al-haq wa huwa fi ghari Hira', dan saat itu Nabi Muhammad di gua Hira', faja'ahul malak. Kemudian beliau didatangi oleh malaikat. Faqala iqra', malaikat itu berkata, iqra', bacalah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari'. Nabi menjawab, ma ana biqari', yakni lastu a'riful qira'ah, aku tidak bisa membaca. Tsumma dzakara al-hadits, kemudian hadisnya disebutkan panjang sebenarnya. Wa fihi, dan di dalam hadis itu, tsumma qala, malaikat Jibril, malaikat tadi berkata, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya sampai ayat yang kelima, allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini tugas untuk para santri sekalian. Saya ingin kalian membuka dan membaca kisah lengkap turunnya wahyu ini. Kalau ada yang memiliki kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim bisa dibuka. Nah, kalau tidak ada, nanti silahkan bisa mencari di internet hadis ini secara lengkap, agar kalian mengetahui kisah lengkapnya. Kemudian kita lanjutkan. Wa fihima, dan juga disebutkan di sini riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim juga, an Jabir, dari sahabat Jabir. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi. Dan beliau sedang membicarakan tentang fatratil wahyi, saat terputusnya wahyu. Baina ana amshi id sami'tu sautan minas sama. Baina ana amshi, pada saat aku sedang berjalan. Id sami'tu sautan minas sama, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Ini sama, hadisnya juga lumayan panjang. Nah, tapi kemudian di sini disebutkan hanya intinya saja. Fadzakaral haditsa wa fihi, kemudian disebutkan hadisnya, dan di dalam hadis itu fa'anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muntatsir kum fa'andzir ila warrujza fahjur. Ayat surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 5. Kemudian perhatikan, wa thammata ayatun yuqalu fiha awwalu ma nazala wal murad awwalu ma nazala bi'tibari syai'in muayyanin fatakunu awaliyatun muqayyadatun mithlu hadithi Jabir fi sahihain. Dan di sana ada ayat-ayat yang dikatakan sebagai ayat yang pertama kali turun. Akan tetapi yang dimaksud adalah ayat yang pertama kali turun ditinjau dari sesuatu yang tertentu. Jadi bukan ayat yang pertama kali turun secara mutlak, tapi ayat yang pertama kali turun ditinjau dari keadaan tertentu. Fatakunu awaliyatun muqayyadah. Sehingga muqayyad bukan mutlak. Contohnya hadits Jabir radhiyallahu anhu fi sahihain. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anna Aba Salamata,
bahwasanya Abu Salamah ibnu Abdurrahman sa'alahu, bertanya kepada Jabir, ayul Qur'ani unzila awal. Kata Abu Salamah, ayat Al-Quran yang mana yang diturunkan pertama kali? Al-Quran yang mana yang diturunkan pertama kali? Qala Jabir, Jabir menjawab, ya ayyuhal muddathir. Kata Jabir, yang turun pertama kali adalah ya ayyuhal muddathir. Qala Abu Salamah, Abu Salamah berkata, unbi'tu annahu iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi ada yang mengatakan yang turun pertama kali adalah iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Faqala Jabir, maka Jabir berkata, la ukhbiruka illa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mengabarkan kepadamu kecuali apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menceritakan tentang turunnya surat Al-Mudaththir. Jawartu fi Hira'a, falamma qadaitu jiwari habattu. Aku tinggal di Gua Hira beberapa saat, kemudian saat selesai aku turun. Fadzakarul hadis, kemudian disebutkan hadisnya, wa fihi, dan di dalam hadis itu, fa'ataitu Khadijah, kemudian aku mendatangi Khadijah, fakultu, seraya berkata, tathiruni, selimuti aku, wasabbu alayya ma'an baridan, dan siram aku dengan air dingin. Wa unzila alayya ya ayyuhal muddathir. Kemudian diturunkan kepadaku, kata Nabi Muhammad, ya ayyuhal muddathir, sampai firmannya warrujza fahjur. Nah, kita baca penjelasannya. Fahadhil awwaliyatul lati dzakaraha Jabir bi'tibari awwali ma nazala ba'da fatratil wahyi au awwali ma nazala fi sya'nir risalah. Jadi yang disebutkan oleh Jabir ini adalah ayat yang pertama kali turun ditinjau dari segi yang pertama kali turun setelah selang terputusnya wahyu, atau yang pertama kali turun yang menjelaskan tentang kerasulan. Li'anna ma nazala min surati Iqra thabatat bihi nubuwatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena turunnya surat Al-Alaq itu menetapkan kenabian Nabi. Wa ma nazala min suratil Mudaththir, dan turunnya surat Al-Mudaththir thabatat bihi risalah, menetapkan kerasulan. Jadi yaitu di firman Allah, kum fa'andir. Kum fa'andir. Bangunlah dan berikan peringatan. Walihada qala ahlul ilm, oleh sebab itu para ahli ilmu mengatakan inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nubbi'a bi Iqra' wa ursila bil Muddaththir. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diangkat menjadi nabi dengan turunnya surat Iqra', surat Al-Alaq 1 sampai 5 tadi. Wa ursila, dan diangkat menjadi rasul bil Muddaththir dengan turunnya surat Al-Muddaththir. Nah, demikian anak-anak, ini adalah penjelasan ringkasnya. Untuk kisah lengkapnya nanti tugas tadi buat untuk kalian buka hadis lengkapnya di Sahih Bukhari atau di Sahih Muslim. Kemudian kalau tidak memiliki kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bisa dicari di internet, kemudian ditulis di buku tulis kalian, difoto, dan dikirimkan ke nomor saya. Demikian anak-anak sekalian pelajaran kita, pembahasan kitab usul tafsir. Ini pertemuan yang kedua, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.